Kedatangan mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Salah seorang warga, Nik, mengatakan, warga berinisiatif memberikan biaya secara patungan untuk satu keluarga yang terpaksa harus diusir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih hangat nih teman-teman ya, yang mana kemarin pemilik akun Rakyat Jelata ini sudah ringkus oleh kepolisian. Dan kali ini warga dan masyarakat di sekitarnya patungan nih teman-teman ya. Kenapa? Karena merasa bahwa keluarga tersebut mengusik daerah tempat tinggalnya, maka para tetangga atau masyarakat di sekitar mengusir dan patungan agar bisa mencari kontrakan baru nih teman-teman. Aduh, ini mbak-mbaknya nih karmanya masih belum selesai ya teman-teman. Sudah dihujat kemarin sama netizen, terus dipecat dari pekerjaannya, ditangkap polisi, dan kali ini keluarganya kena imbasnya, yaitu diusir oleh warga. Dan warga meminta untuk mencari kontrakan lain, sampai-sampai warga patungan nih agar bisa membayar kontrakan lain nih teman-teman ya. Miris banget nih ya. Oke, tanpa lama-lama kita simak dulu videonya. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Salah seorang warga, Nik, mengatakan, warga berinisiatif memberikan biaya secara patungan untuk satu keluarga yang terpaksa harus diusir. Bapak KDM gimana sih? Kita kan udah pada bayar pajak, masa masih kena suruh urunan 1.000 rupiah tiap hari? Eta jeung naon duit nak? Cing cuang dengekeun apa kata Bapak KDM? Dengerin dulu ya, pahami dulu, baru komentar. Iurannya dilaksanakan di RT, di RW, di kelurahan, di kelompok-kelompok masyarakat lainnya, di kelompok arisan mangga silahkan. Yang penting intinya adalah mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang satu anaknya sekolah, kadang-kadang nggak punya baju seragam. Nanti juga Pemprov nyiapin untuk bantuan untuk itu. Tetapi juga kalau warga melaksanakan kan jauh lebih baik. Udah paham belum maksudnya? Maksudnya ini kan kita dari warga untuk warga gitu kan, kita urunan nih 1.000 perak unggal poe ya kan. Terus duitnya nanti dikelola di kas RT RW, terus nanti dipakai untuk kepentingan warga. Misalkan ada warga yang sangat membutuhkan gitu kan, pengen berobat ke rumah sakit tapi nggak ada ongkosnya, berarti pakai uang kas RT RW itu kan, gitu maksudnya. Paham? Mak aja paham gitu. Kuasa kalian nggak paham ya, daripada kita ngasih duit ke orang yang minta-minta Yang protes-protes di jalanan, nggak yang paham kita nih ya teman-teman ya. kagak ngerti nih, kagak tahu nih aslinya orang itu beneran orang nggak punya atau orang pura-pura nggak punya. Nah kalau misalkan warga kita kan, kita bisa lihat tuh sama mata kepala kita sendiri kalau itu bener-bener orang yang membutuhkan. Simple. Ya betul nih teman-teman ya. Artinya ini adalah sumbangan. Sebenarnya kalau kita cerna kembali, pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah himbauan. Makanya tak hayal banyak orang yang bilang bahwa ini bukan kewajiban, bukan suatu kewajiban. Kalau misalnya nggak punya ya sudah, nggak usah nyombang gitu ya. Kalau misalnya besoknya ada 1.000, bolehlah nyombang. Artinya ini adalah sebuah himbauan, dan pelajaran bermaknanya adalah mengajarkan kita untuk saling berbagi kepada sesama. Cuma ada segelintir kelompok atau orang-orang yang memang tidak suka dengan kepribadian Kang Deddy Mulyadi ini dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Ini simple nih teman-teman ya. Seperti yang sudah diutarakan tadi, ini simple sebenarnya. Tapi nggak tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang masih memprotes program-program Kang Deddy Mulyadi yang ingin memajukan Jawa Barat. Kita lanjut nih teman-teman ya. Ini adalah detik-detik di mana rakyat jelata
diusir oleh security kantor atau perusahaannya. Pengen ngatur. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama lab ini? Nah. Wow ini. Hari tadi saya sabar ya. Langsung diusir gitu ya teman-teman ya. Ya kena nyolot sih, Mbak. Hah? Ini ya? Mati nggak? Mati. Kenapa, Pak? Kenapa baik-baik kan? Bisa diam-diam itu caranya, Mbak. Ya bukan. Udah bikin Enggak, rusuh di kita sini. ngomong udah di Saya bukan perusuh, ya. Kamu keluar dari kursi sekarang. kayak gini. Apa sampai kayak gini dapat duit ya? Oh tidak, saya tidak nyari duit dari Dapat dalam. ini pasti. Oh tidak, ini saya baru pertama kali. Live TikTok kan itu. Iya, ini saya baru pertama kali. Ya, Ini dari dapat juga. nggak tahu, saya tidak mencari duit. Dapat gift ya? Iya. Itu kali mau nyari keuntungan kali. Terserah Bapak ya mau nyari untung. Justru dari awal ya, dari saya main snack video, saya main apa, akun saya dihilangkan sampai 7 kali oleh Jokowi. Ya, saya kan gini, Iya. Pak. Kalau saya kan gini, saya juga mas santai juga dibuat apa juga saya lepas. Iya. Maksudnya gini, terlepas mau punya permasalahan. Yang lagi interogasi nih, teman-teman ya, yang Iya, saya pasti masih diinterogasi dan terkait pernyataan-pernyataan kontroversialnya di Cuma saya akun berharap media sampai sosialnya nih, teman-teman ya. dengan masalah di sana. Namun jangan pernah setelah diinterogasi, pada waktu diinterogasi malah live TikTok teman-teman, mungkin Iya. akan menjadi bukti gitu ya bahwa terasa diintimidasi oleh petugas perusahaan. Tapi malah sebaliknya, netizen malah mencecar habis nih Saya tidak masalah. si rakyat jelata ini. Aduh, Cuma saya sih berharap satu, jangan pernah menjelekan desenopsi di lingkung sini. Tidak pernah saya jelekan, Pak. Nah, ini tadi Yes. di pop- Enggak, di iya. TikToknya Enggak, ada. gini loh. Coba. Dari awal Coba. saya tidak pernah ini. Cuma ya ada, makanya saya sudah tahu ada orang membuat grup. Dari awal saya sudah tahu. Ya, tapi saya tetap saya tidak mau ambil pusing. Ya, saya tetap bekerja, anteng datang blek langsung jam 10 kurang saya datang, jam 10 buka segala macam. Bahkan saya lebih awal datang daripada yang lain. Saya sering kan duduk di, kalau kalian ada berarti CCTV di ini tengah, saya datang di setengah 10. permasalahannya setengah adalah 10 bikin video di perusahaan apa, segala nih macam, kayaknya, saya bikin teman-teman ya. video. Ya, segala macam. Itu salahnya, Saya sudah Mbak. tahu, orang pada membicarakan saya di grup. Sudah kalau saya kurang tahu sih. Oh, si Ismi masuk lagi nih di dalam Roxy, si Ismi gini Kurang gini tahu gini. sih kalau itu. Saya tidak peduli gitu, karena saya tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau masalah Nah, itu saya kurang tahu. juga. iya. Karena saya juga Tapi tidak- kenapa orang-orang ngerasa di depan saya baik, tapi kenapa lu ngerasa terganggu gitu kan? yang mereka Tenan-tenan ini, iya, itu sudah mereka beli. Toko itu dibeli, bersertifikat. Ya. Makanya, gitu loh Pak. Jadi, kenapa sih kalian mengganggu saya gitu loh? Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak mencuri. mengganggunya dengan cara apa sih mereka? Justru saya tidak tahu, Nah, mungkin dengan ini- kemarin ini ya. hanya saya rasa gini, itu hanya miskomunikasi aja Harusnya kan lah. diselesaikan sama yang bersangkutan. Justru. Makanya saya bilang, itu makanya saya bilang. Justru enggak Pak, kemarin Bapak rame datang ke Masalahnya, toko. nah, iya kan pengen klarifikasi gua. Iya, kan saya udah Mbaknya nggak omongin. mau. Hanya pengen gini, sedang hanya Kan saya udah omongin Mbaknya justru. nggak mau kesini. Enggak loh Pak, saya bilang ya Sekarang udah malah bikin Pak. viral kayak Enggak, gini. sekarang kemarin saya bilang. Caranya bukan seperti Colok Enggak, nih, terserah teman-teman ya. Bapak. Saya Catatannya mohon seperti maaf, itu. Saya bukan viral ya. Dari 2023 Jokowi udah tahu siapa saya. Pak, tolong. soalnya kita juga ikut jelek juga. Oh, enggak. Udah, Mbak, Pak. Mbak, kita punya anak istri loh. Iya, sama, saya Kalau juga kita punya sampai anak. dipecat gara-gara ini, Oh, nanti tidak, anak Pak. istri saya makan Enggak, apa, Pak? makanya atasan Bapak Mbaknya siapa? nanti bisa Bapak dari PT dilihat apa? gimana, Gitu, kan PT apa? Bapak Kasihan lah sama benar. kita orang ini banyak loh, Mbak. Enggak, iya saya tahu. Jangan Saya kayak tahu. gitu, Pak. Security ini kan ada PT-nya, Pak. Iya. PT apa, PT apa, Terus PT langsung apa. kesana kan gitu, Iya, nggak bisa enggak. kayak gitu, Makanya Mbak. siapa yang Biar selesai nanti mengintervensi? yang bersangkutan saya panggil ke sini. Iya, yang mengintervensi Tolonglah atasan dimatiin Bapak dulu. gitu. tidak. Gitu loh. Atasannya itu sampai kapanpun tidak akan mengintervensi Iya. saya. Ini rasa tanggung jawab saya di wilayah Justru kan aja. saya bilang, saya menghargai kalian. Udah mulai anu nih teman-teman ya, udah mulai ditargetir nih teman-teman ya, diintimidasi, diinterogasi seperti Masa kayak ini. gini aja dia lihat, Pak. Dia dapat apa sih? Dapat apa Pak? Saya nggak pernah nyari uang dari. Iya, maksudnya- Justru makanya polisi orang-orang Orang beragama. miliaran loh nyari uang dari suara saya. Iya. Mbak, Saya beragama muslim asli, saya bukan keturunan PKI yang Kalau sekarang kayak sekarang gini, berkembang. dapatnya apa, Mbak? Komunis gaya baru. Nggak ada untungnya. Iya. Bapak lihat Nanti di aja. akhirat dapatnya apa? Nah, iya, itu bertanggung jawab saya di akhirat. Terutama orang-orang yang berhubungan dengan saya. Urusan dunianya pun harus saya selesaikan sebelum kita ketemu di akhirat. Kalau mau selesai nggak Ya, gitu, kan? terutama petinggi-petinggi koruptor di negeri ini yang memenjarakan saya, urusannya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat dengan saya. Tapi sebelum kita nyampe akhirat ya, saya kejar lagi hak saya selama di Saya dunia. ngobrol dulu deh. Gitu loh. Kita kan mau cari titik terangnya. Iya. Maksudnya itu
biar ngobrol juga enak. Saya gini nih, saya tidak melarang Mbak mau live, silakan aja. Tapi harga ini ruangan saya tuh. Iya. Ini mangkel nih teman-teman ya. Udah disuruh jangan live malah di live. Dimanapun, ini ruangan kecil, ini ruangan saya. Iya, saya hargain, Pak. Iya kan? Ya, saya hargain. Makanya saya bilang, Saya hargain. Kalau kalian clear sampai di sini, saya pasti Iya. nanti kita gini. Makanya saya bilang tadi. Sebentar, gini aja Mbak. Mbak masalahnya apa sih? Kok bisa Mbak pengen ngatur kita di sini? Digebrak nih pengen teman-teman. ngatur. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama live ini? Nah! Wow ini. Dari tadi saya sabar ya. Cengengesan kamu. Matiin Mbak, tolong Mbak. Mari. Kenapa? Hah? Ini ya? Matiin nggak? Kenapa, Pak? Waduh, Bapak baik-baik kan? menegangkan nih teman-teman ya. Ya karena nyolot nih, teman-teman. Saya bukan perusuh. Dari tadi suruh jangan live, Kamu gak ada pasang di live. Foxy sekarang. Oh, tidak bisa. Siapa kau? Iya, siapa saya? Bapak boleh lihat nanti siapa Mbak, saya. kalau rusuh, kita nanti bisa tindakan tegas. Bukan, saya baik-baik, tapi kalian seperti Baik-baik ini. gak kayak gini Mbak. Kamu baik-baik dari tadi? Hah? Dari Saya kamu? baik loh, Pak. Kita udah kooperatif Saya loh. baik loh. Kamu pengen ngatur kita kita di sini. Kamu Gini, susah bukan kayak banget gitu jadi caranya. Matikan dulu live-nya. Dengar saya ngomong dulu, matikan dulu live. Kalau mau caranya mau baik, bukan kayak gini caranya. Kita cari jalan keluarnya. Itu maksud saya. Saya matikan dulu ya, Ya. live-nya ya. Disuruh matikan dulu Ya. soalnya ya, katanya mau mencari jalan keluar. Betul. Baik-baik ya. Oke. Ya. Makasih Oke ya. ya. Ya, kita matikan dulu ya. Terima kasih. Ya. Nah itu maksud saya. Kau jangan pengen ngatur kita di sini. Aduh. Saya tidak mengatur, Pak. Ya itu nih teman-teman ya. Artinya dia masih bersikeras untuk Apabila di mempertahankan video bahwa sebelumnya saya temannya menyebutkan itu benar bahwa nih, teman-teman wanita ya. ini Ternyata adalah sebagai banyak wanita sekali, berkerudung, eh, bukan netizen bermaksud yang apa-apa, mempermasalahkan bukan itu dan bermaksud memang bahwa tindakan itu atau perilaku wanita itu adalah berkerudung salah. tidak boleh mengkritik dan Oke, kita sebagainya. lanjut nih Bukan untuk ya. Saya hanya melihat ingin atau menegaskan mendengarkan sebuah ironi. reaksi Apa maksudnya? para netizen Ya, kalau pada saat itu nih. Ibu yang komen ini belum pernah lihat PT-PT-nya, silahkan kunjungi PT-nya perempuan berkerudung ini, bagaimana tata bahasanya. Ironinya di mana? Ya, ironinya memang betul bahwa perempuan itu berkerudung adalah menjalankan kewajibannya untuk menutup aurat. Tapi kan kita juga punya kewajiban untuk menjaga lisan. Nah ini jadi sebuah ironi, di mana di satu sisi dia menjalankan kewajiban, tapi di sisi lain dia melanggar kewajiban. Itu. Nah kabar terakhir pun dia dipecat dari tempat kerjanya secara tidak hormat. Ya, itu bukan karena dia mengkritik atau menghina atau menjelek-jelekan pejabat, bukan. Justru karena ironi juga. Apa itu? Ya, itu betul nih, dia teman-teman. bukan sekedar menjelek-jelekan pejabat, tapi sudah menjelek-jelekan perusahaan di mana dia bekerja, di mana dia mendapatkan penghasilan dan penghidupan. Jadi ibaratnya dia seperti buang hajat di piring sendiri. Seperti itu yang dimaksud dengan ironi. Ya, ibaratnya ini mah contoh ya, seperti misalnya ada anak yang disakiti oleh orang tuanya. Ya, kita harus sebutkan bahwa yang menyakiti itu orang tuanya, karena itu adalah ironi. Begitupun Betul. dengan saya berkata soal kerudung, ya karena itu sebuah ironi, di mana seseorang Buang muslimah hajat di piring dengan sendiri. casing seperti itu harusnya berkata dan berlisan dengan baik. Bagaimana cara mengkritik yang baik dan betul, bukan dengan perkataan yang seperti itu. Mungkin bisa dilihatlah PT-PT-nya ya, kalau memangnya kurang yakin gitu. Ya mungkin apabila sudah melihat PT-PT dia, mungkin bisa memahami kenapa saya berkata seperti ini gitu. Kalau belum lihat mungkin ya nggak tahu ya, coba dilihat dulu gitu. Karena kritikannya itu udah bukan kritik tapi menjurus ke arah hinaan dan tata bahasanya kacau gitu. Bukan tidak boleh mengkritik, ya silahkan mengkritik, mau bebas gitu ya, tapi tidak menjelekan, menghina, menghujat dan lain sebagainya. Itu yang saya tangkap, jadi mohon agar dimengerti dan dipahami. Oke, itu tadi nih teman-teman ya, pernyataan dan reaksi masyarakat serta netizen akan kejadian yang mana seorang akun bernama
rakyat jelata ini mencaci maki, menghina, terutama kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan karmanya sudah diterima nih teman-teman ya, diterima sendiri. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.